Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.429. Di video ini saya akan menganalisa saham BRIS dan BBKP serta dua saham yang menurut saya layak untuk teman-teman amati pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari ini ditutup naik 14% lebih ke harga 3.650. Bisa kita lihat di grafik. Minggu ini BRIS memang sempat terkena ARB, jadi sempat turun lumayan dalam dan hari ini bisa kita lihat masih berhasil rebound dari daerah support di harga 3.000. Jadi sebelumnya BRIS harga 3.000 merupakan resisten dari saham BRIS, tapi setelah berhasil break akan berubah menjadi supportnya. Jadi setelah berhasil break, jika kita lihat BRIS sempat naik mendekati harga 4.000, tapi untuk resisten saat ini yang terdekat adalah di harga 3.800. Jadi selain harga 4.000 masih ada satu resisten lagi yang harus ditembus oleh saham BRIS. Setelah itu baru resisten di harga 4.000. Untuk tren jika kita lihat BRIS saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun sempat kena ARB satu atau dua kali, cara tren BRIS masih aman. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli saham BRIS di harga bawah, tidak perlu panik atau sempat take profit pada penurunan beberapa hari yang lalu. Jika kita lihat, ini ada berita yang membuat harapan atau sentimen positif untuk BRIS ke depannya. Karena ada info apabila nanti jadi merger, BRIS akan berubah menjadi bank syariah yang lumayan besar dan mungkin bisa berubah menjadi top 5 di dunia. Bisa kita lihat ada beritanya. Ini masuk top 10 dunia. Ini rencana dari Bapak Menteri. Jadi ini akan menjadi satu sentimen positif untuk saham BRIS. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Bisa kita lihat di data broker summary, pada kenaikan tinggi ini bandar malah melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Ini saya kasih lihat data yang net untuk saham ini. Teman-teman bisa lihat untuk perdagangan hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini BRIS masih berpeluang untuk naik menuju resisten harga 3.800 sampai 4.000. Tapi teman-teman harus hati-hati, masih ada peluang BRIS untuk turun saat menyentuh atau mendekati resisten ini. Apalagi pada saat besok masih bergerak naik tapi asing atau bandar melakukan distribusi, maka potensi untuk turun masih besar. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya trading jangka pendek pada saham ini dan hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga 3.000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten harga 3.800 atau 4.000. Tapi apabila memang tujuannya untuk hold pada saham ini, harga 3.000 menurut saya sudah harga yang sangat bagus. Jadi apalagi teman-teman telah mempunyai di bawah harga 3.000. Dengan sentimen positif yang masih banyak pada saham ini, potensi BRIS untuk naik menyentuh harga 4.000 atau melewatinya juga masih sangat besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro hari ini ditutup bertahan di harga 1.415. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Adro masih bergerak sideways. Jadi minggu lalu Adro masih gagal break dari harga 1.500. Saat ini jika kita lihat secara tren menurut saya Adro bagus karena hari ini terlihat masih bertahan di atas support di EMA 50. Untuk support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.390. Bisa kita lihat di posisi ini juga, sebelumnya Adro sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound.
Jadi saat ini Adro menurut saya cocok untuk kita swing trade karena masih bertahan di atas support di EMA 50. Untuk garis MACD memang saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing 2 hari terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Adro bisa kita entry apabila besok masih berhasil rebound dari garis EMA 50. Dan sebaiknya hanya swing trade. Jadi apabila teman-teman bisa dapat di sekitar harga 1420 atau malah bisa dapat di sekitar garis EMA 50-nya di sekitar harga 1360 sampai 1400, itu akan lebih baik. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1500. Karena memang sedang sideways ini, kita sebaiknya swing trade. Sebelumnya pada saat di posisi ini juga saya sudah menyarankan untuk amati. Apabila berhasil rebound, kita entry, take profit apabila gagal. Jadi apabila kita beli, take profit, tunggu lagi, beli, take profit. Untuk saham sideways lebih enak trading jangka pendek dengan swing trade. Jadi apabila berhasil break, kita bisa tunggu di sekitar harga 1600. Pada saat dia naik mendekati atau menyentuh harga 1600 juga gagal break, kita take profit saja. Walaupun nanti ternyata pas turun menyentuh harga 1500 dia masih berhasil rebound dan break resisten, kita juga tidak perlu terlalu stres atau menyesal. Kita bisa entry lagi apabila berhasil rebound dari harga 1500. Tapi untuk saat ini kita tunggu konfirmasi Adro berhasil rebound dari garis EMA 50 baru kita entry. Apabila besok Adro gagal rebound dari garis EMA 50, kita jangan entry. Jadi apabila besok candle yang terbentuk candle merah, ya jangan entry dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham TWR. Saham TWR pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% ke harga 980. Bisa kita lihat di grafik, saat ini TWR masih berhasil naik di atas support di harga 950. Dan kenaikan ini membuat TWR berada tepat di resisten kuatnya di harga 980. Jadi sebelumnya harga 980 merupakan support kuatnya. Tapi karena sudah break, maka saat ini berubah menjadi resisten. Di atas harga 980 juga masih ada 2 resisten yang harus ditembus saham TWR, yaitu di garis EMA 50 dan 150. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini, TWR masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun asing bukan bandar dari saham ini, tapi saat asing terus masuk berarti asing percaya pada saham ini. Jadi walaupun sebelumnya TWR masih bergerak downtrend dan bergerak turun, asing terus masuk. Berarti ada satu informasi yang kita tidak ketahui yang asing sudah ketahui dan asing yakin bahwa saham ini akan naik. Sehingga terus entry membeli saham ini. Dan pada saat kenaikan 2% ini juga asing belum melakukan distribusi atau belum melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya saham TWR bisa kita amati. Untuk teman-teman yang masih takut untuk entry membeli saham ini karena secara tren saat ini juga masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150, teman-teman bisa tunggu TWR berhasil naik di atas garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Berarti di atas harga 1000. Jadi pada saat TWR berhasil naik di atas harga 1000, teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena setelah berhasil break, maka kedua garis ini akan berubah menjadi support kuatnya. Apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit di sekitar harga 1100 apabila terlihat masih gagal break. Karena apabila harga 1000 terlewati, resisten kuat berikutnya adalah di harga 1100. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini ditutup turun 0,75% ke harga 665. Jadi di saat semua saham-saham ARB kemarin sudah mulai bangkit, BBKP hari ini masih ditutup negatif. Walaupun sempat bangkit dari harga 625. Jadi hari ini BBKP memang sempat ARB juga mulai bangkit, tetapi pada saat penutupan masih ditutup negatif.
Jika kita lihat secara tren, saat ini memang BBKP mulai turun setelah gagal break dari harga 800. Jadi setelah 2 kali berusaha break dari harga 800 mulai gagal, saat ini telah turun di bawah harga 700. Sedangkan untuk support berikutnya masih berada di harga 600. Untuk garis EMA 50-nya masih di sekitar harga 500 atau 480. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya BBKP masih bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Teman-teman pasti tahu kenapa BBKP masih gagal naik hari ini. Karena memang ada satu sentimen negatif pada saham ini, yaitu gugatan BOSOA menang atau dikabulkan oleh pengadilan. Sehingga saat ini dianggap pengendali dari Bank Bukopin masih pihak BOSOA. Dan ini akan menjadi sentimen negatif membuat investor atau trader akan menunggu keputusan gimana ke depannya. Dan ini yang membuat harga BBKP juga masih sulit untuk bergerak naik karena belum ada sentimen positifnya. Memang saat ini pihak dari OJK masih melakukan banding. Apabila banding berhasil dilakukan dan pihak OJK menang, mungkin saham BBKP akan mulai melanjutkan kenaikan kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar melakukan distribusi, sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi 2 hari terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan sekarang saya kasih lihat untuk teman-teman yang lihat angkanya mungkin agak bingung untuk hitungnya. Kita ganti ke net. Teman-teman bisa lihat net volume-nya. Ini distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati, masih ada potensi BBKP bergerak sideways untuk 1 minggu ke depan dan masih ada potensi untuk turun menembus support di harga 600. Jadi untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini, sebaiknya wait and see dulu pada saham BBKP. Karena dengan adanya sengketa ini, pasti banyak yang akan keluar atau takut untuk entry membeli saham ini. Karena banyak yang takut, kemungkinan untuk turun akan lebih besar. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Apalagi saat ini garis EMA 50 dekat dengan harga 500. Jadi ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham BBKP. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 600. Saat terjadi rebound, teman-teman bisa entry, tapi sebaiknya hanya trading jangka pendek. Pada saat naik mendekati resisten mulai turun, teman-teman take profit saja dulu sampai ada sentimen positif pada saham ini. Dan sekarang saya akan coba bahas satu saham yang kemarin baru saya analisa. Jadi saya akan review sebentar saham BBTN. Bisa teman-teman lihat, BBTN hari ini masih berhasil rebound dari daerah support di harga 1.800. Jadi sebelumnya saya pernah analisa saham ini dan saya bilang bisa amati. Pertama karena sudah dekat dengan support di harga 1.800 dan juga masih berada di atas garis EMA 50 yang berada di harga 1.740. Dan pada saat rebound hari ini bisa kita lihat untuk data pergerakan asingnya. Salah satu alasan saya suruh amati karena asing terus masuk membeli saham ini. Jadi walaupun dalam 1 minggu terakhir ini BBTN terus dilakukan distribusi, asing terus masuk. Jadi ada harapan BBTN untuk rebound. Dan hari ini juga pada saat kenaikan 3%, asing masih entry membeli saham ini. Cuma teman-teman harus hati-hati, hari ini terlihat bandar melakukan distribusi. Jadi saya kasih lihat dulu. Teman-teman bisa lihat ini, untuk BBTN, bandar melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman hari ini sudah berhasil mempunyai harga BBTN di 1.800, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.900 atau harga 2.000. Harga 2.000 masih tetap resisten kuatnya. Jadi selama masih gagal break dari harga 2.000, BBTN masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.